Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fishlist ingin mempresentasikan materi kami yaitu Battery Management System atau sering disingkat dengan BMS. Mungkin kalian bingung, kenapa sih mobil listrik itu awet banget jaraknya, nggak padahal dari listrik gitu. Nah, jawabannya ada di materi yang akan kita bawakan ini. Kelompok kita terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Alfat Arif Putra dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Lalu ada saya Muhammad Faldiar Syaramadan dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Halo, ada saya Ahmad Fadlan Parlaungan Nasution dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Dan saya Alanis Kenserena Ibrani dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Oke, pertama-tama apa itu Battery Management System? Battery Management System adalah komponen yang melindungi dan mengatur siklus kerja baterai di kendaraan listrik. Baterai tipe lithium biasanya digunakan untuk menghasilkan voltase dan kapasitas yang diinginkan. Karena rata-rata voltase baterai lithium adalah 3,7 volt, maka diperlukan susunan seri untuk menghasilkan 12 volt. Agar voltase dan arus susunan baterai ini bisa seimbang, maka diperlukan sistem yang bisa mengatur yang disebut BMS. Jadi, Battery Management System atau BMS adalah perangkat yang digunakan untuk penyeimbang, pemantauan, dan proteksi pada baterai yang disusun secara seri atau baterai susun. BMS dilengkapi dengan passive cell balancing, sensor tegangan setiap baterai, sensor arus, sensor suhu, dan rangkaian proteksi untuk memutus arus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMS mampu membaca nilai tegangan baterai dengan error terbesar 4,59%, nilai arus dengan error 2,002%, dan nilai suhu dengan error 0,83%. Passive cell balancing dapat melakukan transfer energi dan delta volt baterai mengalami penurunan menjadi nilai dari 0,17 volt menjadi 0,14 volt. Rangkaian proteksi dapat memutus rangkaian baterai susun saat kondisi overcurrent, overheat, under voltage, dan overvoltage. Error pembacaan overheat sebesar 20 derajat Celcius dan under voltage sebesar 0,3 volt. Nah, mengapa kendaraan listrik perlu BMS? Saat ini baterai lithium banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Oleh karena itu, sistem BMS dibutuhkan untuk mengatur pengisian baterai yang sesuai. Dengan adanya BMS ini dapat mencegah pengisian daya sehingga pengisian bisa berjalan dengan efektif. Jika pengisian daya berlebihan, akan terjadi yang namanya overcharge yang mengakibatkan cukup fatal, yaitu terjadinya ledakan baterai yang bisa membakar kendaraan listrik. BMS menyesuaikan voltase pada lithium yaitu di antara 2,7 volt dan 4,2 volt. Dan harus sesuai dengan baterai yang digunakan. Misalnya, kita menggunakan baterai 2600 mAh, maka arusnya sekitar 2600 sampai 5600 mAh. Dalam unsur performa juga diperlukan BMS. Apabila dalam susunan rangkaian seri terdapat perbedaan voltase pada salah satu baterai, maka baterai yang voltasenya rendah tersebut akan mengganggu performa. Sama seperti kita sedang mengisi daya, ketika ada beberapa baterai seri tetapi hanya satu yang penuh, maka performanya juga akan menurun. Setelah yang dijelaskan tadi, dari BMS juga ada istilah-istilah tersendiri. Yang pertama, salah satunya adalah Active Cell Balancing. Teknik Active Cell Balancing adalah teknik balancing dengan mentransfer sel dengan SOC yang lebih tinggi ke SOC yang lebih rendah sehingga memiliki efisiensi yang tinggi. Lalu, kedua, ada Pack to Cell. Pack to Cell adalah salah satu dari beberapa teknik active balancing di mana dengan mentransferkan sel dengan nilai SOC tertinggi ke sel yang memiliki SOC terendah. Lalu ada juga proteksi baterai. Proteksi baterai merupakan sistem elektronik yang bertujuan untuk melindungi baterai dari kondisi yang membahayakan baterai seperti overcharging dan overdischarging yang disebabkan sel unbalance, overcurrent, dan overheating yang disebabkan hubung singkat atau kelebihan beban. Yang terakhir ada overcharging. Overcharging merupakan suatu kondisi dari proses charging yang berlebihan yang disebabkan tidak seimbangnya tegangan tiap sel yang dapat menyebabkan ledakan pada baterai. Proteksi dari overcharging sendiri biasa menggunakan MOSFET cutoff yang diatur berdasarkan referensi tegangan berdasarkan tipe sel baterai yang digunakan. Oke, di sini ada 5 fungsi dan cara kerja BMS. Yang pertama adalah charge balancing, yaitu untuk memastikan semua sel menyelesaikan pengisian data pada waktu yang sama.
lalu untuk mencegah kerusakan melalui pengisian berlebihan. Yang kedua ada active balancing atau penyimbangan aktif, di mana energi dialihkan dari sel lebih kuat ke yang lebih lemah untuk memastikan semua sel mencapai titik pembuangan yang maksimum pada saat yang bersamaan. Yang ketiga ada temperatur monitoring sesuai dengan namanya, yaitu pemantauan suhu untuk menghindari kerusakan karena pengisian yang terlalu panas. Terus ada cut off, yaitu tegangan rendah, cara mengisolasi baterai ketika sel dimanapun itu mencapai tegangan minimum yang disarankan, serta untuk menghindari kerusakan karena pemakaian yang berlebihan. Yang terakhir ada state of charge atau yang sering disingkat SOC, itu untuk pemantauan. Jadi melalui pemantauan ini seperti tegangan, arus, dan sisa kapasitas itu dapat dipantau secara jelas. Oke, lalu bagaimana cara kerjanya? Terdapat 3 proses yang terjadi pada BMS. Proses yang pertama adalah charger control dan balance function. Pada blok seperti gambar ini terdapat banyak resistor dan transistor yang berfungsi untuk menyeimbangkan tegangan antar sel. Bisa dikatakan sistem ini adalah single charging secara terintegrasi. Dengan adanya fitur ini, maka tegangan antar sel ketika selesai proses charging maka akan seragam penuh semua. Lalu ada proses yang kedua, yaitu current limiter. Current limiter atau pembatas ampere adalah sistem yang berfungsi untuk membatasi arus discharger baterai ketika digunakan. Sistem ini menggunakan sensing current untuk mendeteksi ampere yang mengalir. Ketika sensing current mendeteksi arus berlebihan, maka sensing current akan mengirimkan sinyal ke ECU, lalu ECU akan memaksa MOSFET discharger control untuk mematikan jalur output BMS. Lalu proses yang terakhir adalah discharger control. Kunci dalam discharger control BMS adalah pada deret MOSFET, karena titik inilah yang akan mampu memutus dan menghubungkan jalur discharger baterai. MOSFET akan menutup jalur output jika ECU menerima beberapa input sinyal seperti yang pertama, sensing current mendeteksi ampere yang berlebihan. Yang kedua, cell communication port mendeteksi adanya salah satu sel yang drop di bawah 2,7 volt. Yang ketiga, sensing current mendeteksi ampere yang sangat besar dalam waktu sesaat atau korsleting. Dan yang terakhir, termosensor atau sensor suhu menerima input masukan suhu baterai yang mencapai batas limit. Oke, karena tadi udah jelasin apa sih BMS dan gimana sih cara kerja BMS dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan masuk di mana BMS ini akan ditaruh gitu. Implementasinya di mana? Lanjut next. Nah, yang pertama ada dari Tesla. Tentunya kita semua tahu kan, Tesla itu apa? Tesla itu singkatnya perusahaan mobil listrik yang didirikan oleh Elon Musk. Nah, untuk pengetahuan lebih lanjut tentang Tesla, bisa kalian tonton video yang akan disajikan saat ini. Nah, kan tadi udah nonton tentang Tesla. Nah, tidak kalah bagus, di Indonesia ada perusahaan yaitu namanya Gesits. Mereka ada perusahaan di bidang motor elektronik yang hasil buatan Indonesia nih. Buat untuk info lebih lanjut bisa ditonton video yang akan disajikan berikut ini.
PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA telah meluncurkan motor listrik Gesits yang siap bersaing di pasar domestik maupun internasional. Sepeda motor karya anak bangsa ini juga membantu upaya pemerintah untuk mencapai nol emisi karbon di tahun 2060. Menurut Direktur Utama WIMA, M. Samyarto, pada Rabu 27 Oktober menyampaikan, selain permintaan domestik, motor listrik Gesits juga menerima permintaan dari pasar internasional. Menurut Samyarto, pihaknya telah berhasil mengekspor ke Senegal sebanyak 32 unit dan masih menerima permintaan sebanyak 200 unit serta permintaan dari negara lainnya. Banyak sih, ada Mesir, Egypt kalau nggak salah, Aljazair. Australia sebenarnya kita juga ada komunikasi. Cuman ya terus terang kita sebenarnya awal tahun ini kita di lokal. Tapi kalau ada ekspor yang ya kita serius dan sebagainya, kita juga coba lakukan. Di sisi lain, Samyarto menyampaikan motor buatan putra-putri bangsa tersebut tidak akan masuk ke semua pasar internasional. Pihaknya akan melakukan riset dan pemilihan kepada negara yang akan menjadi target ekspor. Dari Bogor, Jawa Barat, Muzdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, tadi kan udah ada gesit dari Indonesia. Kebuktikan bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang besar dalam produksi mobil dan motor listrik. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai produksi baterai litium, pasokan litium yang banyak tersebar di daerah Indonesia. Indonesia tepatnya mempunyai 21 juta ton nikel yang bisa dimanfaatkan ke depannya. Nikel itu terpusat di 3 daerah. Yang pertama ada di Pulau Gap, itu Papua Barat. Yang kedua ada di Halmahera, Maluku Utara. Yang ketiga ada di Konawe Utara, Sulawesi Utara. Nah, dengan adanya semua itu, tentunya pasti ada harapan yang kita harapkan. Dengan potensi yang Indonesia miliki, kami berharap Indonesia mampu mendukung rantai pasokan baterai untuk kendaraan listrik, mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai, dan perakitan baterai, hingga manufaktur kendaraan listrik tersebut. Semua ini dapat terjadi ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mewujudkan, karena kendaraan listrik masih banyak memiliki tantangan di Indonesia. Jika ini semua terjadi, maka kemajuan kendaraan listrik akan memberi manfaat lain seperti membantu kemajuan EBT, meningkatkan perekonomian, dan mengurangi pencemaran yang diakibatkan emisi bahan bakar. Nah, cukup sampai di situ presentasi materi yang kita bawakan tentang BMS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.